Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita di setiap aktivitas yang kita lakukan. Di saat ini kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan. Namun kita terlebih dahulu bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, buat segala rahmat, anugerah, dan kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Pada saat ini, kami akan belajar dari sabda Tuhan, ajari kami, supaya sabdamu ini mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Sampai di sana pembacaan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, ada sebuah ungkapan orang bijak berkata, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, maka kebaikan dapat menyusulnya. Yang kalau diartikan secara sederhana menurut hemat kami, ini mau menunjukkan bahwa tidak ada kejahatan yang tidak terungkap, bahwa tidak ada kejahatan yang mampu disembunyikan. Semuanya akan terlihat. Dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Yesus membuat sebuah pengajaran yang begitu berbeda dari pengajaran para guru-guru atau rabi-rabi di masa Yesus. Para rabi orang-orang Yahudi, para guru orang-orang Farisi, dan para filsuf pada saat itu, mereka hanya sekedar mengajarkan bagaimana sebuah pengajaran yang sudah ada supaya mampu dilakukan dengan baik, tanpa mengubah.
termasuk seputar soal pengajaran mengasihi. Orang Yahudi pada umumnya, mereka pada saat itu sudah mengenal yang namanya hukum kasih. Sesuai yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Di sana jelas dikatakan bagaimana orang mengasihi orang lain karena dia sudah dikasihi. Bagaimana orang berbuat baik kepada orang lain karena orang lain tersebut sudah berbuat baik. Artinya hukum yang setimpal. Jika aku dikasihi, maka engkau akan kukasihi. Jika engkau berbuat baik kepadaku, maka aku akan berbuat baik kepadamu. Nah, di dalam pengajaran yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu kepada para murid dan juga kepada para orang-orang yang mengikuti dia, ada sebuah pengajaran yang berbeda. Jelas dikatakan dalam perikop ini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepada. Ada sebuah perkataan kepada kamu yang mendengarkan aku. Artinya tidak semuanya orang bisa memahami ini. Hanya orang yang mendengarkan dia. Apa yang diajarkan oleh Yesus, perbedaan yang diajarkan oleh Yesus adalah dia katakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ada sesuatu yang berbeda. Menunggang balikkan sebuah kebenaran yang dianggap kebenaran pada saat itu. Yang artinya bagi Yesus, Yesus tidak mau menyalahkan soal hukum kasih yang diajarkan orang Yahudi. Tetapi Yesus mau mengatakan ada kasih yang lebih besar daripada saling mengasihi. Yaitu kasih yang lebih besar, mengasihi tanpa harus dikasihi. Tentu ini sangat-sangat sulit diterima oleh logika. Bagaimana mungkin mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Sedangkan faktanya, realita yang terjadi pada saat itu dan yang juga yang terjadi pada saat ini, Yesus yang senantiasa mengasihi orang-orang, dia tidak dikasihi. Kita juga demikian. Orang-orang mungkin sudah mengasihi kita. Untuk membalaskan hal yang serupa dengan melakukan mengasihi yang setimpal, belum tentu mampu kita lakukan. Tapi Yesus menaikkan level di dalam orang-orang yang mengikuti dia. Yesus mau mengatakan, hukum kasih yang sesungguhnya tidak lagi sebatas engkau mengasihiku maka aku mengasihimu. Tetapi hukum kasih yang sesungguhnya, engkau mengasihiku dan aku mengasihimu. Dan sekalipun engkau tidak mengasihiku, aku akan tetap mengasihi. Nah, dalam pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini luar biasa sulitnya dilakukan. Yesus katakan juga, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan Yesus juga katakan, jika ditampar pipimu, berikan yang lain. Apakah ini bukan sebuah kebodohan secara logika? Benar. Tetapi kenapa Yesus mengajarkan hal itu? Yang pertama sekali, dalam perikop ini, menurut hemat kami, kenapa Yesus mengajarkan hal itu? Yesus mau mengajarkan supaya terjadi keutuhan perdamaian di tengah-tengah para dunia ini, para pengikut dia. Keutuhan dan perdamaian seperti apa? Jika hukum kasih yang dilakukan oleh Yesus ini mampu dilakukan, maka tidak akan ada pertengkaran. Maka tidak akan ada permusuhan. Yang ada adalah kedamaian, yang ada adalah sukacita. Yang ada adalah damai sejahtera. Namun, semuanya itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah hidup di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia. Nah, dalam ayat yang berikutnya, Yesus membuat sebuah pengajaran yang mengandung logika. Logika yang dibangun oleh Yesus menurut kami dari firman ini adalah, Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena
Orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sampai 3 kali Yesus katakan, dan jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Yesus mau mengatakan secara sederhana, tidak ada bedamu engkau bertuhan atau tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan pun, orang yang tidak percaya pun, orang yang tidak tahu soal ajaran pun melakukan hal yang baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Jadi Yesus mau mengatakan kamu harus berbeda. Tapi perbedaan yang kamu lakukan adalah yang kita lakukan bukan perbedaan yang bodoh, tetapi perbedaan yang benar di dalam Tuhan. Dunia ini menganggap memang perbedaan yang Yesus lakukan ini perbedaan yang bodoh. Tetapi Yesus mau mengatakan perbedaan bagi orang percaya adalah ketika dia mengasihi sekalipun dia tidak mendapatkan hal yang serupa. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya dan kepada kita pada saat ini, mau memberikan sebuah kesadaran yang baik kepada kita dalam hal iman. Oleh karena itu, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dikatakan membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana dalam pengajaran ini, Yesus mau menghadirkan segala sesuatu yang benar-benar berbeda di dalam dia. Perbedaannya adalah untuk menjaga sebuah keutuhan di dalam bermasyarakat, di dalam lingkungan, di dalam orang percaya adalah yang pertama sekali, yaitu harus mampu mengasihi. Ini yang pertama. Jika di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah lingkungan, kita sudah saling mendahulukan dalam hal mengasihi, maka damai sejahtera akan kita peroleh. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang kedua, orang Kristen hadir untuk pelaku kasih, bukan pendengar saja. Nah, Yesus di dalam firman ini, dia katakan para yang mendengarkan aku. Berarti yang mendengarkan Yesus pada saat ini adalah orang Kristen. Orang Kristen diutus ke tengah dunia, orang Kristen hadir di tengah-tengah dunia ini. Tujuannya hanya satu Bapak Ibu. Tujuannya supaya dengan kehadiran orang Kristen ada kasih yang berbeda dengan kasih yang ditawarkan dunia ini. Ada kasih yang murni seperti yang dilakukan oleh Yesus. Maka tanyakan pada saat ini pribadi pas pribadi, apakah kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan kita sudah memberikan sebuah pengaruh yang baik? Sudah memperjuangkan kasih yang murni seperti yang Yesus lakukan? Atau kita hanya sebatas mendengarkan pengajaran Yesus tanpa melakukannya? Kalau kita hanya sebatas demikian, maka kehadiran kita tidak akan pernah berfaedah. Yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang ketiga, dengan berbuat baik kepada semua orang, bukti level iman yang berbeda. Nah, hukum yang berlaku pada saat ini, bahkan hukum di negara kita yaitu tentang keadilan sosial, berarti bagaimana kita berbuat baik tanpa terkecuali, khususnya bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi hukum yang diberikan oleh Yesus untuk memberikan pembalasan terhadap kejahatan yang kita terima adalah, mari mengasihi orang sekalipun dia tidak mengasihi kita. Mari kita buktikan bahwa level iman kita berbeda dengan mereka. Kualitas kita berbeda dengan mereka. Tidak lagi iman kita hanya sebatas iman yang ikut-ikutan, tetapi harus iman yang murni, iman yang benar, iman yang berbeda. Yang berbeda yaitu mampu mengasihi walaupun disakiti. Jadi Bapak Ibu mungkin di tengah-tengah keluarga
di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah pekerjaan, banyak orang yang menyakiti kita. Jika kita membalaskan yang kita rasakan, maka tidak akan ada kedamaian. Tetapi jika kita tidak membalaskannya, kita mengampuninya, kita mendoakannya, ada kedamaian yang kita terima. Bukan dari dia yang menyakiti kita, tapi dari Tuhan Allah yang kita sembah. Yang berikut Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajarkan bagaimana menjadi pengikut Yesus berarti hidup di dalam pengampunan. Nah, selain daripada sebatas hanya mengasihi, Yesus mau mengatakan dalam pengajarannya ini, di dalam kasih yang kita lakukan ada pengampunan. Pengampunan seperti apa? Pengampunan bagi orang yang berbuat jahat. Sama seperti yang sudah Yesus lakukan. Yesus senantiasa mengampuni orang yang menyalibkan dia. Yesus mengampuni kita. Maka kasih yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kasih yang mengampuni. Kasih yang benar-benar menjadikan orang yang berbuat jahat itu kepada kita, kita ampuni di dalam Tuhan. Dan yang berikut dan yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dari firman ini kita mau diajarkan kasih yang kita tunjukkan bukanlah kasih yang mati, tapi kasih yang menghidupkan dan mendamaikan. Secara sederhana kami mau katakan bahwa kasih sekarang ini banyak itu kasih sudah mati. Kenapa kami katakan kasih sudah mati? Jika aku mengasihi orang yang mengasihiku, dan ketika dia nanti tidak mengasihiku, maka aku tidak akan mengasihi dia, maka kasihnya akan terputus di sana. Tapi kasih yang kita lakukan di dalam kehidupan tidak demikian. Kasih yang kita lakukan di dalam kehidupan kita mengasihi orang lain sekalipun dia tidak mengasihi kita. Mengasihi orang lain sekalipun dia tidak membalaskan yang serupa seperti yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah menerima kasih yang menghidupkan kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, seperti yang kami katakan tadi, bahwa sekencang-kencangnya kejahatan berlari, kebaikan akan dapat menyusulnya. Jadi dari firman ini kita mau diajarkan bagaimana orang percaya di dalam hidupnya membalaskan segala sesuatu, baik yang jahat, baik yang baik, yaitu dengan kasih. Kalau orang berbuat baik kepadamu, kasihi dia. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, kasihi dia. Dengan mengutamakan kasih di dalam kehidupan, akan ada kedamaian. Dengan mengutamakan kasih di dalam kehidupan, akan ada sukacita. Dengan mengutamakan kasih yang benar dalam kehidupan, akan ada kerukunan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kuatkan dan mampukan kami ya Bapa, supaya kami mampu melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Kami mampu mengasihi walaupun kami tidak dikasihi. Karena kami percaya Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ajar kami untuk mampu mengampuni, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.